Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Delapan rumah dibakar dalam bentrokan antar kampung di Sentani, Kabupaten Jayapura. Pasien positif corona terus bertambah, aparat gabungan meminta warga wajib gunakan masker saat beraktivitas. Setelah dirawat di RSUD Jayapura, 11 pasien corona dinyatakan sembuh. Tuhan, ampun. Sebanyak 8 rumah dibakar dalam bentrokan yang terjadi antara 2 kelompok warga di Sentani, Kabupaten Jayapura. Kapolda Papua saat dikonfirmasi membenarkan adanya bentrokan 2 kampung. Kejadian berawal adanya seorang warga kampung Toware yang dipengaruhi minuman keras, tidak terima adanya pemblokiran jalan dalam masa penanganan COVID-19. Ratusan personil TNI dan Polri diturunkan ke lokasi untuk meredam bentrokan warga yang masih terjadi hingga Senin siang. Aparat terpaksa mengeluarkan tembakan ke udara guna melerai kedua massa yang semakin gencar melakukan aksi penyerangan menggunakan batu, panah, dan parang. Ini juga kami sesalkan karena ada hubungannya dengan COVID-19. Karena warga masyarakat salah satu kampung itu membuat pembatasan, tapi kemudian warga yang lain yang melintasi area itu juga tidak menerima, sehingga terjadilah cekcok mulut yang kemudian berakibat dengan penggunaan kekuatan tangan yang terus menimbulkan korban, luka, akhirnya berkembang menjadi konflik antar suku. Hingga Senin sore aparat kepolisian dan TNI serta pemerintah daerah masih melakukan mediasi antara 2 kelompok warga yang bertikai ini. Paulus menghimbau kedua belah pihak menahan diri, aparat juga akan memproses pelaku penganiayaan yang menjadi pemicu bentrokan. Ade Irfan melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Pasca terjadinya penembakan oleh oknum anggota TNI di Kabupaten Mamberamo-Raya, Pangdam 17 Cendrawasih menegaskan proses hukum para pelaku penembakan sedang dilakukan. Maijen Herman Asaribab dalam kunjungan kerjanya bersama Kapolda Papua di Kabupaten Merauke mengatakan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memproses para oknum TNI yang melakukan penembakan. Sehingga itulah tim investigasi turun, kemudian dari tim investigasi itu baru mulai nanti dari pihak TNI adalah POM, untuk dan dari pihak kepolisian adalah dari kepolisian yang melaksanakan. Kemudian untuk waktunya kita tidak bisa bilang 1-2 hari karena proses ini butuh waktu. Jadi mungkin kurang lebih 2-3 bulan ke depan kita bisa sudah mulai melaksanakan gelar pelaksanaan sidang. Sementara itu Kapolda Papua menambahkan tim investigasi sudah bekerja dan pihaknya akan melihat penyebab pasti penembakan. Jika ada anggotanya yang bersalah akan ditindak sesuai prosedur. Akibat adanya sebabnya itu kan ada pagi-pagi yang kelompok itu hadir di sana, kelompok anggota ini yang melakukan korban itu. Jadi kan siapa yang memimpin dan kenapa bisa terjadi loss manajemen atau loss komunikasi seperti itu yang mengakibatkan salah paham di antara mereka di sana, itu juga kita akan ambil keterangannya. Sudah dilakukan itu. Seluruh anggota TNI di Pos Yalet 755 Kosonaweja yang melakukan aksi penembakan sudah dibawa ke markas POM Jayapura. Peristiwa penembakan yang dilakukan oknum TNI Pos Yalet 755 Kosonaweja, Kabupaten Mamberamo-Raya terjadi pada 12 April. Adanya kesalahpahaman antara oknum TNI dan Polri membuat peristiwa penembakan ini tak terhindarkan. 3 anggota polisi tewas dalam peristiwa ini. Tim Biro Papua melaporkan dari Jayapura dan Merauke.
Semakin bertambahnya pasien positif corona di Papua membuat Satuan Tugas COVID-19 terus berupaya agar virus ini tidak meluas. Satgas COVID-19 Papua terus melakukan himbauan di ruas jalan utama agar warga yang beraktivitas wajib memakai masker. Masker wajib dipakai setiap warga mulai dari keluar rumah beraktivitas dan dimanapun warga berada. Penjabat Sekda Papua Rituan Rumah Sukun mengatakan penularan virus melalui droplet atau percikan air liur sangat begitu cepat. Oleh sebab itu mulai hari ini warga yang hendak keluar rumah wajib memakai masker. Makin diintensifkan, khusus untuk Kota Jayapura telah diwajibkan untuk menggunakan masker. Baik itu pengguna roda 2, roda 4 maupun masyarakat yang ada di tempat-tempat keramaian. Hari ini tim menjaga social distancing, physical distancing maupun menghindari keluar rumah bagi yang tidak terlalu penting. Sementara itu, Kapolda Papua yang diwakili Kabag Biro Operasi menjelaskan akan menindak tegas setiap warga yang tidak memakai masker. Melaksanakan razia terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam mengecek wajib menggunakan masker. Di sini dalam pelaksanaan hari ini mengedepankan humanis, tetap sesuai dengan SOP protokol kesehatan, termasuk bagi kendaraan roda 2 dan roda 4. Mereka tetap untuk diimbau wajib menggunakan masker dan physical distancing dalam setiap berkendara di jalan dan berangkat dari rumah. Hingga 20 April, pasien positif corona di Papua berjumlah 107 orang, dirawat 81 orang, sembuh 19 orang, dan meninggal 7 orang. Afid Indarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Sejumlah ulama dari berbagai organisasi Islam di Kabupaten Merauke dikumpulkan Bupati untuk membahas pelaksanaan ibadah puasa selama pandemi corona. Bupati Freddy Gepse berharap agar umat Islam di Merauke dapat melihat dan memahami kondisi daerah sehingga untuk aktivitas selama Ramadan dapat dilakukan di rumah. Kita berikan kesempatan dulu mereka mengkaji surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020. Nah, dari situ mereka mengkaji menurut akidah-akidah dan juga bagaimana jamaah, bagaimana penyaluran zakat itu mereka mengkaji dulu, baru nanti mereka menyampaikan. Terus bagaimana? Sementara itu, Kepala Binmas Islam Kementerian Agama Merauke, Rainuddin Divinubun, mengatakan pihaknya akan melakukan himbauan agar seluruh umat mematuhi edaran Menteri Agama. Kita sebagai institusi pemerintah wajib hukumnya harus kita taat kepada pemerintah. Ini sudah ada edaran yang sudah jelas, harus kita berpedoman kepada edaran yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Supaya untuk kita semua putusnya dikeluarkan oleh pemerintah itu untuk melindungi rakyatnya. Kita bingung juga masyarakat kita semua aman, nyaman dalam beribadah, juga sehat. Sementara itu, untuk mengantisipasi tingginya permintaan bahan pangan beras selama bulan suci Ramadan, pemerintah daerah Merauke menyiapkan 2.000 ton beras untuk Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika. Pengiriman beras Bulog akan dilakukan menggunakan kapal laut. Pemda Merauke juga menerima permintaan beras dari seluruh kabupaten kota di Papua yang kekurangan stok beras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.